Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia tuh. Jumpa lagi di channel Siasah Aswaja. Pengamat politik dan filsafat UI, Rocky Gerung, mengkritik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud terkait kesejahteraan guru. Pemerintah membuat tagline guru penggerak Indonesia maju, tapi jadi ironis karena kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Orang menderita disuruh menggerakkan, jadi ada semacam jarak antara slogan pemerintah dan faktanya, kata dia. Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik, profesi yang mulia tuh. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Dia menganggap peringatan Hari Guru sekaligus untuk menandai kegagalan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu bisa dilihat dari banyak persoalan yang menimpa para aktivis pendidikan di Indonesia. Misalnya, persoalan guru honorer, kompetensi, maupun gaji. Tapi intinya satu, bahwa pemerintah tidak bisa kasih signal harapan kepada publik, sehingga guru bergairah menempuh profesi itu, ujar Rocky Gerung. Menurut dia, persoalan itu menjadi tanggung jawab berat Mendikbud Nadiem Makarim. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Baru saja saya lihat tentang seorang guru yang menangis karena pencabutan formasi PPPK. Saya lihatnya miris, bukan karena beliau yang nangis atau beliau yang protes, tapi saya paham betul di negeri Wakanda ini, guru non-PNS sepertinya tidak sejahtera dalam hal finansial. Guru itu jasanya sangat luar biasa, mestinya honor seorang guru itu melebihi dari honor profesi lain. Bayangkan berapa juta generasi penerus yang menjadi lebih pintar dan berakhlak. Tentu itu semua adalah jasa seorang guru. Untuk jadi PNS aja, seorang guru harus mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dan itu belum tentu diterima. Kalau begini, pantas saja profesi guru jadi tidak banyak diminati. Lalu, kalau guru sudah tidak ada, bagaimana nasib generasi penerus? Benang merahnya adalah finansial atau penghasilan. Maka siapapun yang menemukan video ini, tolong sampaikan untuk semua guru yang masih berjuang tanpa lelah, lanjutkan perjuangannya. Namun harus sedikit berpikir, saatnya mengambil keputusan dan membuat keran penghasilan yang baru, agar tidak tergantung dari ketidakjelasan penghasilan sebagai seorang guru. Tidak perlu meninggalkan profesi guru, tapi yang diperlukan adalah bagaimana cara menambah keran penghasilan baru. Rocky lalu mengusulkan tidak hanya sekolah yang dibuatkan kurikulum, tapi juga partai politik. Partai politik yang tidak memiliki kurikulum pemberantasan korupsi akan membuat nasib guru itu makin papa. Karena hak guru untuk sejahtera dikorupsi oleh partai politik, Menteri Pendidikan mesti bikin kurikulum pendidikan etis di parpol. Ini satu paket, bukan sekedar revolusi mental TP revolusi peradaban, kata Rocky Gerung. Kepedulian Anies Baswedan terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru telah dibuktikan ketika memimpin di DKI Jakarta demi sejahterakan guru honorer. Anies Baswedan naikkan dana hibah Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menyebut guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan sistem pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Anies juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer swasta dengan memberikan dana hibah sejak tahun 2018. Hal itu disampaikan Anies dalam menghadiri konferensi kerja Provinsi 2 PGRI DKI Jakarta pada Jumat 18/3/2022. PGRI beserta seluruh anggotanya perlu terus mengembangkan diri agar bisa menjadi guru yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam mendukung program pemerintah, yaitu pendidikan tuntas berkualitas, kata Anies dalam akun Instagramnya.
Pada tahun 2022, kata Anies DKI Jakarta telah menaikkan dana hibah sebesar 10% dari 489,9 miliar rupiah menjadi 538,9 miliar rupiah untuk 81.000 guru honorer di sekolah swasta dan PAUD. Diharapkan dana hibah tersebut dapat mensejahterakan dan terus memotivasi para tenaga pendidik untuk berupaya meningkatkan kompetensi dalam mengajar, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang hebat serta berbudi pekerti luhur, katanya. Anies juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI atas anugerah Dwija Praja Nugraha. Anugerah tingkat nasional yang diberikan kepada gubernur dan atau bupati, wali kota yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam pembangunan pendidikan. Bagi kami, anugerah tersebut adalah anugerah yang diberikan kepada masyarakat Jakarta yang telah bahu-membahu untuk mencapai satu misi, yaitu dalam mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera lahir dan batin, ucap dia. Menurut Anies Baswedan, PGRI sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan di Indonesia, karena letaknya di Jakarta, maka pergerakannya harus dapat menjadi inspirasi bagi pergerakan PGRI di berbagai seluruh Indonesia. Insya Allah Jakarta dapat menjadi pelopor daerah lain di tanah air dalam mengatasi permasalahan di sektor pendidikan, sehingga secara bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia, kata Anies Baswedan. Anies telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendirikan program Indonesia Mengajar pada tahun 2009. Gerakan Indonesia Mengajar diinspirasi proses panjang yang dibangun Anies selama bertahun-tahun. Gerakan Indonesia Mengajar diinspirasi oleh janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan visinya itu, Gerakan Indonesia Mengajar menjalankan misi ganda sekaligus. Pertama, mengisi kekurangan guru berkualitas di daerah yang membutuhkan. Kedua, menjadi wahana belajar kepemimpinan bagi anak-anak muda terbaik Indonesia. Penentu keberhasilan Gerakan Indonesia Mengajar tersebut, salah satunya faktor kepemimpinan Anies pada waktu itu. Dunia pendidikan di Indonesia bakal dijadikan lahan investasi besar jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Dikatakan Anies Baswedan, pemerintah ke depan harus mengubah cara pandang terhadap pembiayaan pendidikan yang kerap memandang dunia pendidikan sebagai salah satu pembiayaan pengeluaran negara. Pendidikan itu investasi. Ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending, itu harus diberikan lebih dahulu pada dua institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada dua sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Sekarang Jokowi ubah, biarkan pendidikan jadi urusan swasta, biarkan kesehatan jadi urusan swasta. Sekarang semua rumah sakit pakai tarif, padahal harusnya gratis. Pemerintah mesti urus kesehatan dan kecerdasan masyarakatnya, pemerintah nggak urus. Omnibus Law kesehatan adalah liberalisasi, dasarnya itu kan. BPJS itu asuransi, nggak boleh ada asuransi. Lain kalau ini negara kapitalis, bahkan Amerika yang negara kapitalis, social security-nya lebih baik dari Indonesia. Ini negara yang berkeadilan sosial, artinya dalam prinsip basic needs, negara harus biayai rakyatnya. Itu dasar hidup kita tuh. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.